Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mengharapkan menjadi orang-orang yang abdan syakura. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shalawatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minaz zulumati ila nuril Islam. Para pecinta channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini Allah menakdirkan saya qudratullah sampai di kota Brastagi. Cuaca mendung sehingga keindahan kota Brastagi tidak jelas terlihat, tapi apapun namanya kita harus mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qul amantu billah tsumastaqamu. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomalah, tetap pendirian, tidak goyang, tidak berubah-ubah. Nah, bagaimana cara kita untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawat. Semua tergantung kepada niatnya. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, hendaknya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa diingatkan untuk selalu tajdidun niat, memperbaharui niat kita, sehingga setiap seluruh aktivitas kita itu lahirlah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu cara pertama untuk kita beristiqomah kepada Allah. Yang pertama adalah selalu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami makna syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, syahadatain ini merupakan pondasi kita, keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak ada Tuhan Allah yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW merupakan khatamul anbiya, nabi penutup. Tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu seluruh aktivitas yang kita lakukan di dunia ini tergantung kepada syahadat yang senantiasa kita pertahankan. Ibarat gedung, kalau kita lihat Burj Al Khalifah Dubai, gedung tertinggi ya, sampai 850 meter kurang lebih ya. Ini gedung yang tertinggi sekarang ini di dunia. Gedung ini tergantung kepada pondasinya. Kalau pondasinya kuat, maka gedung ini kuat. Begitu juga kita yang istiqomah dengan Islam. Kalau syahadat keyakinan kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad SAW terjamin, maka senantiasa kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara kita untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa membaca Al-Qur'an. Kita buat target-target bagaimana kita bisa tilawah, bagaimana kita bisa meningkatkan tilawah kita setiap hari. Dalam hadis disebutkan, man qara'al Qur'an falahu asyara hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya 10 kelipatan kebaikan. La aqulu alif lam min harf, lakin alif harf, lam harf, mim harf. Nah, ketika kita membaca alif lam mim, maka kita telah mendapat hasanat itu 30. Maka bayangkan kalau kita itu tilawah satu halaman, setengah juz, 1 juz setiap hari, kalikan berapa huruf yang kita baca. Nah, 1 huruf itu adalah asyara hasanat, 10 kebaikan. Maka oleh sebab itu, mari kita senantiasa membuat target bagaimana tilawah kita itu terus bertambah setiap hari. Dengan tilawah yang kita jaga ini, dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terjamin. Yang keempat, meningkatkan amal soleh. Para pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Orang-orang yang kualitas amal ibadahnya
lebih baik hari ini daripada hari kemarin, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian selanjutnya disebutkan man kana yaumuhu mislu amsihi, ya, bahwa maghbun, orang yang kualitas ibadahnya sama hari ini dengan hari kemarin, itu termasuk merugi. Ya. Selanjutnya disebutkan dalam hadis lanjutannya, man kana yaumuhu syarrun min amsihi, ya, bahwa mal'un, orang yang kualitas ibadahnya, ya, lebih jelek daripada hari ini, lebih jelek dari hari kemarin, itu termasuk orang-orang yang terlaknat. Maka oleh sebab itu, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah al-imanu yazid wa yankus. Yazid. Kita harapkan al-imanu yazid, bertambah terus. Bertambahnya keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan amal kebaikan kita. Man kana yaumuhu khairan min amsi, ya, fa huwa rabih. Orang yang kualitas ibadahnya lebih baik hari ini daripada hari kemarin, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, cara kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Kita membentuk komunitas orang-orang yang soleh supaya keimanan kita itu terjaga. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, kalau kita ingin melihat seseorang, menilai seseorang, lihat temannya. Rasulullah SAW mengatakan, apa kamu kenal dengan dia? Kenal ya Rasulullah. Bagaimana kenalnya? Saya kenal namanya. Bukan itu saja. Pernahkah kamu bertandang ke rumahnya? Atau pernahkah kamu bermusafir dengannya? Tidak pernah. Maka kamu belum kenal dengan dia. Kenal kita dengan seseorang itu ketika teruji dia, ketika kita bertandang ke rumahnya, akan terlihat sifat-sifatnya, akan terlihat apa yang dia sukai dan tidak dia sukai. Ketika kita musafir dengannya, mengadakan perjalanan ke suatu tempat, kita akan lihat karakternya, kita lihat sifat-sifatnya, kita bisa uji tentang kesetiaan dia kepada kita. Maka kata Rasulullah SAW, kategorinya itu ketika kita kenal kepada seseorang, kita sudah pernah bertandang ke rumahnya, kemudian kita pernah melaksanakan musafir perjalanan sama-sama dengan yang kita kenal tadi. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana kita cara beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala? Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang? Bagaimana kita, Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya yang telah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga, itu kurang lebih 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya luar biasa Nabi kita itu. Maka oleh sebab itu, seluruh aktivitas kita itu jangan kita tinggalkan zikir kepada Allah dengan mengingat Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir senantiasa dekat dengan Allah itu, ya, hati kita menjadi tenang. Inilah taujih kita pada hari yang sore yang berbahagia ini, cara kita bagaimana beristiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomah, tetap pendirian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.